Kepuasan mengajar dipengaruhi oleh faktor psikologis dan sosial. Kenapa? Karena faktor psikologis melibatkan kepribadian, pola pikir, dan tingkat kesetresan. Sedangkan dari faktor sosial, yaitu dari lingkungan keluarga, apakah mereka merasa percaya diri, nyaman, dan juga dihargai. Pandangan mengajar terbagi menjadi dua, yaitu negatif dan positif. Kategori negatif dilihat dari kinerjanya hanya sebatas menggugurkan kewajiban, yang artinya tidak mau atau tidak mampu mengembangkan metode pengajaran sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Kedua, tidak melakukan perubahan positif. Hal ini tidak mau menerima resiko jika terjadi kegagalan atau tidak ingin mempersulit diri sendiri. Ketiga yaitu tidak suka melihat teman sesama guru berprestasi dan maju. Sedangkan kategori positif dilihat dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 yang mengarahkan bahwa keutamaan seorang guru yang profesional, tugas utamanya yaitu mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan juga mengevaluasi peserta didik tersebut. Guru membuat perbedaan terbagi menjadi penilaian siswa dan pengelompokan. Di dalam penilaian siswa, guru mampu menghasilkan informasi tentang pencapaian kompetensi yang dimiliki oleh siswa. Hal inilah yang berkaitan dengan pengaruh metode pengajaran, apakah efektif atau tidak. Jika tidak, maka perlu perbaikan dalam metode pengajaran. Sedangkan dari pengelompokan dilihat dari status sosial, ciri kepribadian, di mana perilaku manusia memiliki arti yang berbeda. Perbedaan inilah yang dilakukan untuk hasil atau pertanggungjawaban seorang guru atas kinerjanya. Meningkatkan kualitas pengajaran dipengaruhi oleh strategi, metode, dan juga teknik dalam mengajar. Jika ketiga hal ini salah satunya tidak terpenuhi, maka peningkatan kualitas pengajaran akan terganggu. Mengidentifikasi pengajaran yang efektif perlu memperhatikan manajemen kelas, yaitu dengan memastikan siswa mengharapkan apa, membutuhkan apa, dan seorang guru harus menindaklanjuti hal tersebut. Instruksi langsung dikenal juga dengan pengajaran eksplisit, yaitu memberikan tinjauan atau penjelasan apa yang akan dilakukan. Waktu untuk tugas harus relevan dan siswa cukup waktu untuk mengerjakan tugas tersebut. Bertanya, guru harus mengajukan pertanyaan yang sesuai dengan apa yang diajarkan untuk memastikan partisipan yang efektif. Kemudian, instruksi pemahaman. Guru harus menerapkan konsep memecahkan masalah dan memantau pemahaman si siswa. Tingkat instruksi kognitif dilihat dari menekankan pada hafalan, seharusnya mengarahkan pada keterampilan berpikir dan belajar mandiri. Pengelompokan, guru mampu mengelompokkan pengajaran dari kelompok kecil maupun individu. Hal ini bertujuan untuk saling berbagi ide, masukan, dan sebagainya. Ruang kelas yang berhasil terbagi menjadi positif dan negatif. Artinya, siswa dapat mengalami keberhasilan dan kesenangan, atau mereka merasa ketegangan dan frustasi dalam menghadapi proses belajar mengajar. Kelas tugas instruksional dilihat dari 4 kategori. Tugas tambahan yang berfokus pada keterampilan atau ide baru. Tugas restrukturisasi melibatkan penemuan ide atau pola dan membutuhkan beberapa reorganisasi data. Tugas pengayaan melibatkan penerapan keterampilan dan ide yang sudah dikenal. Tugas praktik bertujuan untuk membuat keterampilan dan ide baru. Otomatis hal ini digunakan untuk situasi tugas dan proses kognitif. Untuk mengubah variabel pengajaran perlu memperhatikan komponen pengajaran. Yang pertama yaitu kualitas pengajaran, tingkat pengajaran yang sesuai, inisiatif untuk mengerjakan tugas-tugas instruksional, dan waktu yang dibutuhkan untuk mempelajari tugas. Keempat komponen ini harus memadai agar pengajaran menjadi efektif. Jika tidak efektif, maka perlulah untuk mengubah variabel pengajaran.
Waktu di ruang kelas dan sekolah. Waktu di sekolah dapat dibagi menjadi 4 kategori, di mana waktu yang diamanatkan adalah jumlah hari dan jam dalam kalender sekolah yang ditentukan oleh undang-undang negara. 2. Alokasi waktu, yaitu porsi waktu di sekolah yang dialokasikan untuk mata pelajaran yang berbeda dan kegiatan lain di bidang akademik maupun non-akademik. Ketiga, waktu pembelajaran akademik, yaitu waktu guru yang biasanya dihabiskan di kelas untuk memberikan instruksi dengan berbagai cara dalam mata pelajaran yang bersangkutan dan keterampilan tertentu. Waktu terlibat akademik merupakan waktu yang dihabiskan siswa dalam melakukan pekerjaan akademik. Sedangkan waktu di kelas yaitu dilihat dari afektif KBM atau kegiatan belajar mengajar. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pendidikan moral dan pengetahuan moral. Menurut Ahmad Nawawi, pendidikan nilai moral adalah suatu usaha sadar yang dilakukan oleh manusia atau orang dewasa yang terencana untuk memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menanamkan ketuhanan, nilai-nilai estetik dan etik, nilai baik dan buruk, benar dan salah, mengenai perbuatan, sikap dan kewajiban, akhlak mulia, budi pekerti luhur agar mencapai kedewasaannya dan bertanggung jawab. Menurut Sugarda dan Harahap dalam Ahmad Nawawi tahun 2010, ada beberapa ciri-ciri yang menunjukkan adanya pendidikan moral. Yang pertama yaitu cukup memperhatikan insting dan dorongan-dorongan spontan dan konstruktif. Lalu yang kedua yaitu cukup membuka kondisi untuk membentuk pendapat yang baik. Lalu yang ketiga yaitu cukup memberikan perlunya adanya kepekaan untuk menerima dan sikap responsif. Lalu yang keempat yaitu pendidikan moral memungkinkan memilih secara bijaksana mana yang benar dan mana yang tidak benar. Nah, dalam pendidikan karakter, Icona dalam bukunya yang berjudul Character Matter, ia menekankan pentingnya 3 komponen karakter yang baik atau components of good character. Yang pertama yaitu moral knowing atau biasa disebut dengan pengetahuan tentang moral. Yang kedua itu moral feeling atau perasaan tentang mental. Lalu yang ketiga yaitu moral action atau perbuatan moral. Baiklah, selanjutnya yaitu nilai dan karakter. Nilai moral adalah aspek-aspek yang berkembang pada diri individu. Ini dapat dilihat melalui interaksi antara aktivitas internal maupun pengaruh stimulus eksternal. Menurut Asosiasi Pengawasan dan Pengembangan Kurikulum, ia telah mencoba untuk menulis gambaran tentang orang yang dewasa secara moral. Ciri-ciri yang pertama yaitu menghormati martabat manusia. Yang kedua, peduli terhadap kesejahteraan sesama. Yang ketiga, mengintegrasikan minat individu dan tanggung jawab sosial. Lalu yang keempat yaitu menunjukkan integritas. Yang kelima, merenungkan pilihan moral. Yang keenam, mencari penyelesaian konflik secara damai. Selanjutnya, perkembangan moral. Ini disebut dengan teori perkembangan Piaget dan Kohlberg. Lalu Kohlberg mengidentifikasikan perkembangan moral menjadi 6 tahap. Adapun tahap-tahap perkembangan moral tersebut adalah yang pertama yaitu tingkat pertama. Ini disebut dengan tahap prakonvensional. Nah, pada tahap ini ada 2 tahap. Yang pertama tahap pertama yang bernama orientasi patuh dan takut hukuman. Lalu tahap kedua orientasi naif egosientis atau hedonisme instrumental. Lalu yang kedua ada tingkat 2 yang bernama konvensional. Nah, pada tahap ini terdiri dari 4 tahap. Yang pertama yaitu tahap 3 yang bernama orientasi anak yang baik.
Lalu tahap 4, moralitas, pelestarian, otoritas dan aturan sosial. Lalu tahap 5, moralitas, kontak sosial dan hak-hak individu. Lalu yang terakhir yaitu tahap 6, moralitas, prinsip-prinsip individu dan conscience. Lalu selanjutnya itu pedoman untuk pendidikan moral. Dalam pandangan Ki Hajar Dewantara, pendidikan tidak hanya sebagai proses transfer ilmu pengetahuan belaka, tetapi pendidikan juga merupakan proses penularan nilai dan norma, serta penularan keahlian dan keterampilan. Pendidikan nasional Indonesia harus dapat membentuk anak didik seutuhnya menjadi pribadi yang merdeka jiwanya, merdeka pikirannya, dan merdeka tindakannya. Proses pendidikan moral bersifat kumulatif dan melibatkan seluruh lingkungan siswa, baik rumah, kelompok sebaya, media, komunitas, dan sekolah. Namun, guru dapat berperan dalam mempromosikan berbagai aspek kehidupan pendidikan moral. Ada beberapa prinsip umum yang berlaku untuk guru dan siswa dan dapat diintegrasikan ke dalam pengaturan kelas. Menurut Kemendiknas, pada tahun 2010, ada beberapa nilai-nilai karakter yang ditanamkan dalam pembelajaran. Itu bersumber dari agama, Pancasila, budaya, dan tujuan pendidikan nasional. Ada beberapa nilai-nilai tersebut ini terangkum dalam tabel yang diadopsi dari Kemendiknas pada tahun 2019. Adalah yang pertama yaitu religius, yang kedua yaitu jujur, lalu yang ketiga yaitu toleransi, yang keempat disiplin, lalu yang kelima yaitu kerja keras, yang keenam kreatif, yang ketujuh mandiri, lalu yang kedelapan yaitu demokratis. Lalu yang kesembilan yaitu rasa ingin tahu, yang kesepuluh semangat kebangsaan, yang kesebelas cinta tanah air, yang ke-12 menghargai prestasi, yang ke-13 bersahabat atau komunikatif, lalu yang ke-14 yaitu cinta damai, yang ke-15 gemar membaca, yang ke-16 peduli lingkungan, lalu yang ke-17 yaitu peduli sosial, yang ke-18 yaitu tanggung jawab. Selanjutnya ada pembelajaran dan berpikir kognitif. Struktur kognitif dicari ketika siswa ingin mengidentifikasi, mengkategorikan, dan memproses informasi baru. Jika struktur kognitif tidak teratur, tidak jelas, atau tidak berkembang sepenuhnya untuk usia orang tersebut, maka informasi baru tidak akan secara jelas diidentifikasi, dikategorikan, dan diasimilasi. Dari tinjauan literatur, Charles Lettery telah menyusun daftar 7 pemahaman atau keterampilan berpikir yang dapat dikembangkan siswa untuk meningkatkan cara mereka memproses dan mengintegrasikan informasi. Keterampilan itu harus dipahami oleh guru dan membantu siswa memperolehnya. Yang pertama ada analisis, kadang-kadang disebut sebagai bidang ketergantungan atau kemandirian. Yang kedua ada pemfokusan atau pemindaian. Yang ketiga ada analisis komparatif. Yang keempat narrowing atau keluasan kategorisasi. Yang kelima kognitif kompleks. Dan yang keenam penajaman. Serta yang terakhir ada toleransi atau intoleran. Prinsip pembelajaran. Prinsip berasal dari kata principia, berarti permulaan. Titik awal yang darinya lahir hal-hal tertentu. Prinsip dapat juga diartikan asas atau kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir dan bertindak. Sedangkan pembelajaran pada hakikatnya merupakan proses komunikasi transaksional yang bersifat timbal balik, baik antara guru dengan peserta didik dengan peserta didik untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Selain prinsip pembelajaran, terdapat juga belajar bagaimana mempelajari dan pedoman keterampilan belajar mengajar, di mana belajar bagaimana mempelajari itu seperti mengetahui apa yang harus dikopi ketika guru menjelaskan beberapa hal atau apa yang harus digarisbawahi.
Sedangkan pedoman keterampilan belajar mengajar, peran guru pada dasarnya ada 5. Yang pertama, guru tidak hanya menyebut suatu keterampilan belajar tertentu. Mereka mengarahkan dan menjelaskan apa itu keterampilan. Yang kedua, guru secara progresif memberikan item yang lebih sulit bagi siswa untuk berlatih sampai siswa dapat menyelesaikan tugas mereka sendiri. Yang ketiga, guru menentukan apakah siswa dapat melaksanakan tugas dan menggunakan keterampilan terkait dan kemudian memberikan kesempatan kepada siswa untuk menerapkan keterampilan tersebut. Yang keempat, guru mengidentifikasi proses atau operasi berpikir yang digunakan siswa untuk melakukan tugas. Yang kelima, guru belajar menggunakan alat diagnostik dan penilaian untuk membuat hubungan yang tepat antara keterampilan belajar dan konsep atau masalah yang diajarkan dalam mata pelajaran tertentu. Berpikir kritis. Berpikir kritis atau critical thinking adalah kemampuan dalam menganalisis dan mengevaluasi informasi yang didapat dari hasil pengamatan, pengalaman, penalaran maupun komunikasi untuk memutuskan apakah informasi tersebut dapat dipercaya sehingga dapat memberikan kesimpulan yang rasional dan benar. Sekarang diyakini bahwa berpikir kritis adalah salah satu bentuk kecerdasan yang dapat diajarkan. Para pendukung utama sekolah ini adalah Matthew Lipman, Robert Sternberg, dan Robert Ednitz. Berpikir kritis merupakan salah satu bentuk di antara berbagai jenis berpikir. Berpikir kritis lebih banyak berada pada kendali otak kiri dengan fokus menganalisis dan mengembangkan berbagai kemungkinan dari masalah yang dihadapi. Selanjutnya ada berpikir kreatif. Kata kreatif berasal dari bahasa Inggris atau create, yang artinya menciptakan. Creation artinya ciptaan. Kemudian kata tersebut diadopsi ke dalam bahasa Indonesia yaitu kreatif. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kreatif adalah kemampuan untuk menciptakan atau menghasilkan sesuatu yang baru. Sedangkan Slameto menjelaskan bahwa pengertian kreativitas berhubungan dengan penemuan sesuatu, mengenai hal menghasilkan sesuatu yang baru dengan menggunakan sesuatu yang telah ada. Sesuatu yang baru itu mungkin berupa perbuatan atau tingkah laku. Teori yang terakhir adalah teori menjadi praktik. Guru harus bersedia mengajukan pertanyaan sulit yang berhubungan dengan perasaan, sikap, dan perilaku. Lebih dari 35 tahun yang lalu, Arthur Gershill, seorang psikolog yang terkenal, meminta para guru untuk menangani masalah-masalah penting dalam kehidupan pribadi dan profesional, seperti masalah-masalah perjuangan, konflik, kecemasan, kesepian, keraguan diri, keterasingan, permusuhan, rasa bersalah, kemarahan, dan putus asa. Dia meminta para guru untuk mencari makna, untuk melampaui fakta-fakta dan perilaku yang muncul dan mengubah motif. Untuk mendapatkan pengetahuan tentang diri sendiri sebagai seorang guru dan pribadi, dan untuk menghadapi kaca, untuk melihat bagaimana orang lain memandang diri sendiri, membutuhkan keberanian dan kerendahan hati.